mempunyai penyakit keturunan bisa menjadi tidak mempunyai penyakit keturunan. Saya kira teruskan saja. Dan justru mestinya ilmuwan Islam berpacu juga untuk melakukan penelitian ke sana. Jangan kita khawatir bahwa wah itu tidak boleh oleh agama Islam. Sebab Allah selalu akan mengajarkan. Ya kan? Dan kalau Allah membukakan, pastilah sesuatu itu atas kehendaknya. Atas kehendaknya. Seperti tadi saya ingatkan ayat kursi. Dan yang ketiga, kita harus yakin bahwa selama itu nanti kita tujukan untuk kebaikan seperti yang dikehendaki dalam ajaran agama Islam, bahwa kemudian nanti kita akan diminta tanggung jawab mengenai apa yang diperbuat. Saya kira itu sudah menjadi pedoman. Jadi setiap kali pikirkan, kalau saya hendak menerapkan suatu teknologi baru, pikirkan, ini akan berakibat buruk bagi manusia, bagi dunia, bagi alam, bagi dirinya sendiri, bagi manusia sekitarnya, bagi struktur masyarakat, atau tidak. Kalau itu berakibat buruk, tidak kita terapkan ke sana. Ilmu itu tetap dikembangkan, tapi penerapannya barangkali untuk segi yang baiknya. Jadi sebetulnya contoh konkret barangkali nuklir itu bisa untuk jadi bom pembunuh, bisa jadi pembangkit listrik yang luar biasa. Iya, pisau pun demikian. Pisau itu juga bisa untuk membunuh, bisa untuk barang yang bermanfaat. Listrik pun demikian. Listrik bisa untuk membuat kita maksiat karena kita kemudian menggunakan secara keliru, melihat film-film yang porno misalnya. Bisa juga untuk kita belajar kan. Jadi itu, oleh karena itu kalau dari awal saya kira agama Islam cukup sederhana pedomannya kan. Hanya kadang-kadang kelemahan kita pada masa yang lalu itu terlalu menekankan bahwa yang disebut ibadah itu adalah sholat, puasa, zakat, naik haji, yang rukun Islam 5 itu saja seolah-olah. Padahal bagian dari tiap langkah kehidupan harus menjadi ibadah. Pada kesempatan ini kami pemirsa pernah memperoleh masukan dari Kiai Haji Hasan Basri yang menggarisbawahi hal itu, Dok, bahwa ibadah itu adalah perilaku kita, tingkah laku kita, mencari ilmu, mengejar ilmu, berdagang, betul. Sejauh itu lillahi ta'ala, dan tidak menipu, tidak mencelakakan orang lain, tidak merusak alam, tidak merusak masyarakat, saya kira. Jadi Dok, sebetulnya Dok, kembali kepada masalah tentang kemajuan teknologi dokter ini, sebetulnya bukan kemajuan teknologinya yang harus dicemaskan. Bukan. Tapi bagaimana kita melihat kemajuan itu dan memanfaatkannya, itu yang barangkali yang harus kita garis bawahi. Iya, saya setuju bahwa pemanfaatan atau penerapan teknologi itu terhadap manusia itu yang harus kita waspadai, bukan pengembangan teknologinya. Jadi kita tidak menolak teknologi bayi tabung. Kita tidak perlu menolak teknologi duplikasi manusia atau cloning, atau sebetulnya yang terjadi belum cloning tapi baru duplikasi manusia, atau duplikasi embrio manusia, atau teknologi pembenihan penyimpanan sel telur yang sudah dibuai sampai bisa 1000 tahun, atau teknologi rekayasa genetik mengubah orang yang tadinya sakit-sakitan, mempunyai penyakit keturunan bisa menjadi tidak mempunyai penyakit keturunan. Saya kira teruskan saja. Dan justru mestinya ilmuwan Islam berpacu juga untuk melakukan penelitian ke sana. Jangan kita khawatir bahwa wah itu tidak boleh oleh agama Islam. Sebab Allah selalu akan mengajarkan. Ya kan? Dan kalau Allah membukakan, pastilah sesuatu itu atas kehendaknya. Atas kehendaknya. Seperti tadi saya ingatkan ayat kursi. Yang bagian dari ayat kursi mengatakan demikian. Dan juga di surat Al-Alaq kita diberitahu bahwa Allah mengajarkan pada manusia apa yang dia tidak ketahui. Jadi jelas bahwa Allah mengajarkan kalau kita mau belajar, diajarkan yang belum diketahui. Dan bahwa pokoknya kalau kita bisa mengetahui, berarti masih dalam kaitan sunatullah, masih dengan izin Allah. Nah,
selama kita bisa memecahkan suatu persoalan, kita bisa mengembangkan teknologi baru, berarti itu masih izin Allah. Tanpa izinnya tidak mungkin. Nah, hanya yang itu saya setuju bahwa yang penting kemudian untuk apa gitu. Bukan apanya, tapi untuk apanya. Untuk apanya. Ya. Dok, berbicara lain, profesi dokter adalah profesi yang menarik. Ya. Di satu sisi dokter lah satu-satunya yang diizinkan untuk katakanlah kasarnya membelah perut manusia. Ya, diizinkan secara formal. Tetapi di sisi lain dokter juga dituntut untuk pertama dan terutama mempertahankan dan menyelamatkan nyawa manusia. Hal ini kiranya kalau boleh membandingkan dengan profesi saya misalnya saja sebagai psikolog, tentu saja profesi dokter ini jauh lebih menuntut profesi saya juga demikian, tapi menuntut kendali iman, Dok. Ya, barangkali dokter bisa. Itu lagi saya katakan, kalau menurut pendapat saya, etika kedokteran menurut Islam adalah kalau kita menghayati bahwa menjalankan profesi adalah bagian dari ibadah. Kembali lagi situ. Itu ya, Dok, ya. Jadi itu yang disebut sebagai etika menurut Islam. Jadi karena kita bagian dari ibadah, jadi tujuannya itu bahwa jangan sampai kita berbuat sesuatu yang melanggar, bertentangan dengan atau melanggar perintah atau yang tidak dikehendaki oleh Allah atau yang tidak disukai oleh Allah. Bahkan dari apa namanya, Dok, subdisiplin kedokteran yang paling netral sekalipun, katakanlah bedah kosmetik seperti itu. Kalau itu digunakan untuk sesuatu yang bertujuan dengan sesuai dengan atau bertentangan dengan ajaran atau yang diajarkan oleh agama, berarti itu sudah menyimpang lagi, berarti kita tidak ibadah lagi. Pokoknya kalau menurut saya sederhana saja. Kalau buat dokter yang Islam, menjalankan profesi itu bagian dari ibadah. Dan rupanya, Dok, sebagai, kalau boleh saya sedikit menarik kepada kedudukan dokter sebagai Ketua Umum IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ikatan profesi yang harus kita akui paling bergengsi. Alhamdulillah. Terima kasih. Dalam beberapa hal paling arogan, dalam hal tanda kutip, dan tidak dalam hal negatif, karena tetapi nyatanya pengamat di luar melihat bahwa IDI berhasil berkembang menjadi profesi yang profesional. Saya mengambil contoh majelis kehormatan, dokter sangat tanggap dengan masukan-masukan dari masyarakat, dan IDI memberikan respons yang menurut saya dewasa sekali, tidak sekedar menghukum anggotanya, tapi juga tidak melecehkan masukan dari masyarakat dengan begitu saja. Barangkali sedikit kiatnya, Dok, pada kesempatan ini, Dok. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa saya sebagai ketua IDI itu ingin menunjukkan bahwa IDI itu adalah bagian dari masyarakat, dan saya tidak mempunyai pretensi bahwa IDI atau para dokter itu orang-orang yang suci, yang bebas dari kesalahan, yang can do no wrong, yang seolah-olah betul-betul seluruh pekerjaannya adalah untuk pengabdian. Tidak, saya memahami mereka adalah manusia yang ada yang kadang-kadang menyimpang dan sebagainya, dan itu saya concern sekali. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menegakkan citra profesi adalah kalau kita berani menghukum anggota kita yang salah. Kalau kita berani menghukum anggota kita yang salah atau menegur teman kita yang salah, itu teman yang lain yang tidak berbuat salah akan berpikir dua kali untuk melakukan yang salah. Tapi kalau kita tidak menegur teman kita yang salah, yang tadinya tidak berbuat salah akan ikut berbuat salah. Nah, itu saya tidak suka. Tapi, Dok, seperti saya katakan tadi, Anda juga tidak demikian saja masukan dari masyarakat atau oknum masyarakat yang mengeluh tentang
Saya melihat mengolah dan mempertimbangkan, dan itu barangkali salah satu kiat profesional dari barangkali, tapi itu hanya cara bahwa saya juga melihat kadang-kadang beberapa orang di masyarakat emosional sikapnya. Saya bisa mengerti karena dia dalam keadaan menghadapi dokter itu dalam keadaan ketika dia menghadapi sesuatu problem, mengharapkan pertolongan, sangat peka emosinya untuk mudah tersinggung. Oleh karena itu saya tidak marah kalau ada yang emosional. Saya cuma mengatakan duduk persoalannya begini. Gitu kira-kira. Lebih jelas untuk semua pihak. Jadi duduk persoalannya begini. Tapi saya tidak menyalahkan sepenuhnya. Saudara salah, itu keliru. Enggak. Sebab saya tahu betul bahwa dia tidak mengerti. Dia juga emosinya sedang berkembang, sedang bergolak, sedang mudah tersinggung. Jadi buat apa kita mesti mengatakan saudara salah? Nah, itu tidak menyelesaikan masalah. Itu kira-kira cara saya adalah dalam menghadapi keluhan masyarakat. Memang saya coba begitu. Mencoba mengerti lah. Baik dok, barangkali terakhir sekitar pendek saja dok, apa yang dokter ingin imbaukan kepada sejawat maupun kepada masyarakat barangkali dok, dalam kaitan hikmah fajar ini dok? Kepada sejawat sekali lagi, menjalankan profesi adalah bagian dari ibadah. Kalau kepada masyarakat, ya bagaimanapun juga pada saat ini memang kita dalam fase ketika kita mengalami keterbatasan dalam banyak hal, termasuk sumber daya. Di segi lain, pertumbuhan tuntutan masyarakat sudah begitu cepat karena kemajuan pembangunan dalam pengetahuan mereka dan sebagainya sangat cepat, sehingga terjadi seolah-olah suatu kesenjangan yang akut gitu. Nah, memerlukan saling pengertian bahwa ini harus ada penyelesaian yang tidak sepotong-sepotong tapi konseptual. Nah, itu yang sedang kami pikirkan dan itu yang sering saya usulkan kepada pemerintah. Penyelesaian konseptualnya adalah begini, meskipun itu tidak terbuka ke masyarakat, tapi kami mencoba mencari jalan untuk penyelesaian yang lebih menyeluruh. Kira-kira begitu. Kalau saya boleh sedikit simpulkan dari, moga-moga tidak keliru, bahwa bagaimanapun profesi dokter adalah bagian dari masyarakat, dan betul, harus dikembalikan kepada masyarakat. Dia tidak terpisah. Dan yang paling penting bahwa apapun kemajuan teknologi itu, dia baru seujung kuku daripada ilmu Allah. Dan hanya dengan izinnya lah, sehingga menjauhi justru akan berbahaya bagi seorang. Sejauh dia menjalankan dalam. Dan jalankan profesi sebagai bagian dari ibadah. Jalankan profesi sebagai bagian dari ibadah.